Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatil fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berada di Mekah merupakan masa-masa yang luar biasa. Dan di masa Rasulullah berdakwah di kota Mekah ini merupakan pondasi awal dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Rasulullah dan juga itu merupakan perjalanan dakwah para sahabat. Orang-orang yang berada di fase ini merasakan pahit getirnya mempertahankan iman, merasakan perjuangannya bagaimana iman itu bisa bertahan. Inilah yang membuat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin ini memang orang-orang yang tangguh saat di masa-masa berikutnya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW saat di Mekah itu, mereka juga orang yang bersama Rasulullah saat di Madinah, dan mereka juga yang melakukan penaklukan futuhat, pembukaan daerah baru saat Rasulullah sudah wafat. Orangnya itu juga. Nah, dan mereka itu merasakan bagaimana awalnya mereka sangat tertindas lalu mulai mendapatkan hasil dari dakwah tersebut sampai mereka mendapatkan apa yang Rasulullah janjikan, futuhat, penaklukan yang luar biasa. Nah, ini berawal dari peristiwa yang mereka alami selama di kota Mekah. Perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah ini 13 tahun. Itu 13 tahun. 3 tahunnya itu dakwah sirriyah, sisanya itu dakwah alaniyah atau dakwah jahriyah. Tetapi umat Islam saat itu, jumlah kaum muslimin saat itu sangat sulit bertambah karena posisinya sangat tidak menguntungkan. Jadi ketika beriman, menyatakan percaya kepada Allah dan Rasulnya saat berada di Mekah, itu merupakan perjuangan yang luar biasa, tidak sederhana. Jadi berbahayalah. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh kufar Quraisy itu pada kaum muslimin saat di Mekah ini, salah satu caranya, karena berbagai macam cara mereka lakukan. Berbagai macam cara apa yang bisa lakukan mereka lakukan, dari mencaci, membuli, memukul, menyiksa, macam-macam sudah dilakukan. Nah, salah satunya yang ini sangat berimbas kepada kaum muslimin adalah al-hisar al-iqtisadi, embargo ekonomi dilakukan pembesar Quraisy. Embargo ekonomi ini merupakan pukulan yang luar biasa bagi kaum muslimin, para sahabat dan keluarga Nabi. Nah, ini sedikit berbeda dengan siksaan-siksaan yang lain. Kalau siksaan yang lain itu hanya tertuju kepada Rasulullah, para sahabat yang beriman. Kalau al-hisar al-iqtisadi ini, embargo ekonomi ini, kepada Rasulullah, sahabat-sahabat beliau dan keluarga Nabi, baik yang beriman ataupun tidak. Ini yang sedikit berbeda. Nah,
Jadi kenapa terpikir orang-orang kafir Quraisy ini untuk melakukan al-hisar al-iqtisadi ini, embargo ekonomi? Karena apa yang mereka lakukan itu kayak gagal total, tidak ada hasilnya, tidak merubah keyakinan Rasulullah, tidak merubah keyakinan para sahabat. Rasulullah tidak mengendurkan semangatnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ada kita bahas tentang bagaimana Utbah bin Rabi'ah itu melobi Rasulullah negosiasi, dan para kafir Quraisy yang lain negosiasi, sampai menegosiasi itu gantian untuk menyembah Tuhan itu. Makanya sampai turun surah Al-Kafirun sampai seperti itu, tapi itu juga tidak berhasil. Nah, yang mereka lakukan selanjutnya adalah embargo ekonomi. Nah, falamma ajizat Quraisyun an qatli sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala munabazatihi wa munabazati man ma'hu minal muslimin wa man yahmihi min bani Hashim wa bani al-Muttalib. Jadi manakala di saat orang-orang kafir Quraisy ini tidak mampu untuk membunuh Rasulullah, tidak mampu untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan siasat yang itu bisa memukul Nabi sendiri, kaum muslimin, dan orang-orang yang menjaganya, baik Bani Hashim ataupun Bani Muttalib. Jadi kan Quraisy itu suku besarnya. Jadi masing-masing itu ada kabilah kecil tersendiri. Nah, Nabi sendiri kan dari Bani Hashim, dan Bani Hashim ini dengan Bani Muttalib itu dekat. Kan Hashim dan Muttalib itu bersaudara. Sebenarnya mereka tidak hanya dua bersaudara, ada saudara-saudara yang lain. Nah, tetapi Bani Hashim dan Muttalib ini termasuk koalisi keluarga dekat seperti itu. Makanya ujar Nabi, kan dalam pembahasan fikih itu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi. Nah, kalau keluarga Nabi itu yang ibaratnya sepupu, padahal bukan hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, ada Bani Naufal. Tetapi yang sebelum Islam dan sesudah Islam yang memang menjaga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka kata Nabi kan syuraka, ini termasuk bersarikat atau koalisi lah, bekerja sama. Jadi yang menjaga Nabi ini dari keluarga beliau, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini yang beriman ataupun tidak. Kalau beriman berarti double, secara kekeluargaan dan secara agama. Secara agama dan secara kekeluargaan. Kalau yang tidak beriman apa? Itu secara kekeluargaan. Itu yang menjaga Nabi. Nah, kesepakatan kafir Quraisy ini di embargo ekonomi ini banyak sebenarnya, bukan hanya ekonomi. Jadi ada beberapa macam. Fakatabu bidzalika kitaban ta'aqadu fihi ala. Jadi mereka menulis beberapa poin yang harus ditaati seluruh masyarakat saat itu, agar tidak berinteraksi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib dan orang beriman juga. Apa itu? Allah yatanakahuhum, tidak menikahi mereka, keluarga mereka. Itu. Lalu wala yubayyuhum, jangan berjualan, berarti jangan dijuali. Kan misalnya kita memiliki uang banyak tapi tidak bisa membeli barangnya kadeda, atau barangnya misalnya sudah habis, ya uang sebanyak yang kita miliki juga tidak bisa. Kita misalnya hari ini ada duit misalnya 5 miliar. Nukar Ferrari kadeda berjualan anak awak. Bisi duit setriliun. Hendak nukar Lamborghini yang bannya 3 karena awak enggak ada berjual walaupun duitnya ada. Itu wala yubayyuhum. Nah, mereka ini tidak bisa, pokoknya tidak boleh dijuali. Wala yad'u sababan min asbabir rizqi yaslu ilaihim. Dan tidak mengajak Banu Hashim atau Banu Muttalib dan Nabi semuanya itu, dan tidak mengajak untuk kerjasama secara ekonomi, bokongsian bagi saham, jual beli macam-macam. Itu juga jangan dilakukan. Wala yaqbalu minhum sulhan, dan tidak menerima sulh, perdamaian dengan mereka. Jadi memang
di embargo. Jadi tidak hanya, walaupun judulnya tadi al-hisar al-iqtisadi, embargo ekonomi, tapi sebenarnya semua transaksi yang berhubungan dengan mereka itu tidak dilakukan. Nah, dan yang parah ini juga adalah yang dilakukan paman beliau sendiri, padahal dari Bani Hashim, tetapi ini yang termasuk membelot, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Lahab ini kan memiliki 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki ini menikahi 2 anak Nabi, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Dan saat terjadi al-hisar al-iqtisadi ini, beliau tolak, menyuruh anaknya untuk mentolak anak Nabi itu. Nah, adapun anak Nabi yang lain namanya Zainab, itu menikah dengan Abul As. Abul As itu belum beriman. Sidin belum beriman sampai perang Badar. Jadi selama di Mekah itu belum beriman Abul As ini. Tapi ketika penduduk Mekah beramai-ramai untuk memutus transaksi atau hubungan pernikahan dengan Banu Hashim dan Bani Muthalib, Abul As ini menolak, walaupun belum beriman orangnya, tapi menolak untuk menceraikan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan tersebut maksudnya jangan bertransaksi, berhubungan ekonomi macam-macam dengan Nabi, sahabat dan keluarganya ini digantung wa'allaqul kitaba fi jawfil Ka'bah. Mereka gantung di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu saat itu bukan hanya sekadar tempat ibadah, tujuan untuk tawaf, bukan hanya itu, tapi Ka'bah itu adalah sarana informasi yang luar biasa. Jadi sakral apabila ada sesuatu yang digantung di Ka'bah. Jadi di dekat Mekah itu ada namanya Suq Uqad, pasar Uqad, bahasa kita mungkin festival sastra Arab. Nah, setiap tahun ada di Suq Uqad itu. Pemenangnya syair yang terbaik itu akan digantung di Ka'bah. Wah, jangan-jangan kita tuh kayak menang penghargaan sastra terbaik lah itu. Diumumkan di TV, nah itu. Ada di media cetak, ada di media online, diumumkan. Nah, kalau saat itu pemenangnya digantung syairnya di Ka'bah. Makanya di istilah as-sab'ah al-mu'allaqat, ada 7 syair yang terpilih digantung di Ka'bah. Itu posisi Ka'bah saat itu digantung. Amun ini bang awalnya digantungi kan awal lagi dah. Ditangkap askar bener ya. Yang menjagai gitu nah, ada mungkin. Nah, wal tazama kufaru Quraisyin bihadzal kitabi salasa sanawat. Kesepakatan ini atau embargo ini berlangsung selama 3 tahun. Kita kan usah ngali-ngali membayangkan ini waktu semalam COVID itu kita diembargo oleh siapa? Virus yang namanya corona. Ngalih bener berjualan. Jadi kan Romulun digambar pas corona tuh di sepanjang jalan Ahmad Yani itu banyak yang berjualan karena banyak yang dirumahkan ada kan dijulungi pesangon, dirumahkan berjualan di pinggir jalan Ahmad Yani. Masalahnya adalah yang lewat jalan Ahmad Yani itu orangnya sedikit karena corona. Satu, lalu yang kedua yang berjualan makin banyak, jadi makin timpang. Yang berjualan banyak, yang lewat makin sedikit. Nah, mirip-miripnya kayak tuh berjualan tapi ya ada yang lewat. Kita misalnya memperlapak di Jalan Cempaka, tapi orang ada yang lewat. Apatah hari-hari Jumat tidak bisa. Nah, yang terjadi saat itu sama itu juga. Jadi bukannya mereka sama sekali tidak bisa apa-apa, cuma secara transaksi itu dilarang lah. Ini terjadi selama 3 tahun. Bad'an minal Muharram sanatu sab'in minal bi'tsah ila sanah al-asyirah minha. Jadi dari tahun ke-7 kan Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah itu masuk tahun ke-6 kenabian. Nah, embargo ekonomi ini dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Tapi ada yang mengatakan 2 tahun saja. Cuma hanya 3 tahun ini yang lebih valid. 3 tahun tidak bisa transaksi. Sulit ini, sangat sulit. Nah,
Jadi wa husiru Banu Hashim wa Banu Muthalib wa man ma'hum minal muslimin wa ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini di embargo, terkurung di perkampungan Bani Muthalib. Jadi Mekah secara kota itu terdiri dari perkampungan kabilah masing-masing. Misalnya ke Bani Hashim di sini, Bani Muthalib di sini, Bani Makhzum di sini, Bani Abdi Manaf di sini, Bani Adi di sini, Bani Taim di sini, macam-macam. Nah, mereka itu terkurung di Bani Hashim, Bani Muthalib terkurung di situ. Nah, dan di sana terkumpul semuanya Bani Hashim, Bani Muthalib, yang Islam, al-muslimun wal kafirun. Al-kafirun ini siapa? Al-kafirun ini adalah keluarga Nabi dari Bani Hashim ataupun Bani Muthalib. Kalau orang-orang Islam al-muslimun itu mereka bertahan di sana adalah li'ajlidin, karena agama. Tapi kalaunya orang-orang yang belum beriman, keluarga Nabi, itu karena apa? Himyah, karena kekeluargaan. Nah, ini beda motivasi sudah. Nah, di masa-masa ini, di masa-masa yang lagi di embargo ini sangat sulit untuk makan sehari-hari. Bahkan mereka ini yakuluna waraqas syajar, bahkan makan daun di pohon itu, makan daun. Lain, nyaman tiap hari ini makan sayur, lain ini daun, dasar daun. Di Mekah tuh mungkin daun apa ada, daun kurma, bisa rumput, pokoknya apa yang ada. Saking ada yang dimakan. Di Indonesia tuh mungkin pas lagi masa Jepang, kalau alih itu mencari makanan, apa yang ada ini makan. Bahkan dalam sebuah riwayat di sini sebutkanlah ada kejadian, kan apa namanya nih, kapilah dagang tuh datang ke Mekah membawa barang dagangan. Ketika barang dagangan datang ke Mekah, sahabat-sahabat Nabi ini mendatangi, ingin membeli sesuatu untuk dimakan. Habis baras amun sana lain baras gandum, habis gandum. Lalu ada, wah ini ada nih. Ibaratnya tuh kayak pasar malam, anak nukar di situ. Ya ma'syar tujar, ternyata Abu Lahab datang. Abu Lahab ini kayaknya sini dasar kurang gawian bang. Ya ma'syar tujar, ghalu ala ashabi Muhammadin hatta la yudriku syai'an ma'akum. Jadi kata Abu Lahab dengan para pedagang itu, wahai para pedagang, tingkatkan, naikkan lagi harga dagangannya supaya sahabat Nabi, kelompok Nabi Muhammad ini tidak bisa membeli. Biasanya bar selitar 10.000, 12.000, 15.000, jual selitar 50.000. Sehingga apa? Tidak bisa membeli. Fayazidun alaihim fisil'ah qimataha dha'afan. Jadi para penjual ini karena mendengarkan saran dari Abu Lahab untuk melarangi, memahalkan harganya, sehingga tidak bisa membeli. Bisa ngeduit 50.000, soalnya harga barasnya selitar 100.000. Wah, nukar. Hatta yarja ila atfalihi wa hum yatadaghuna min al-ju' wa laysa fi yadi syai'un yu'alliluhum bihi. Sehingga ketika pulang dari pasar tadi tidak membawa apa-apa, duitnya kada cukup, karena larang benar. Nah, tetapi rencana manusia ini sekuat apapun pasti tidak bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Rencana manusia ini kada kawa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Tetap wa makaru wa makarallah. Allah wallahu khairul makirin. Allah yang terbaik. Di saat lagi rame-ramenya kampanye LGBT, bendera-bendera pelangi, bahkan di olahraga lagi rame-ramenya kayak itu, sekalinya Piala Dunia dibuka pakai surah Ar-Rahman. Allah sudah matur. Lagi rame-ramenya LGBT macam-macam sudah. Jadi banyak kapten pemain sepak bola itu di tangannya nih ada bendera pelangi, gencar benar kampanyenya. Lagi rame-rame kampanye itu bakajut
Surah Ar-Rahman diperdengarkan di seluruh dunia. Yang kada pernah mendengar sama sekali Al-Quran itu mendengar. Semalam di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana Utbah bin Rabi'ah itu begitu pertama kali mendengarkan Al-Quran terkejut. Bahkan kan ketika Utbah ini pulang ke kelompoknya, ujar kakawanan Sidin, kenapa pian kan hipnotis Muhammad kah? Nah bahasanya sampai seperti itu. Kita kada tahu ribuan yang menonton itu, entah yang di stadion atau yang di luar sana atau nonton dari rumah, kada tahu hidayah masuk dari mana. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kejadian peristiwa WTC Pentagon waktu tahun 2002 di Amerika itu, yang mana kaum muslimin itu dituduh teroris macam-macam. Kada terbayang Piala Dunia dibuka pakai surah Rahman. Siapa yang menyangka? Ternyata itu bisa terjadi. Allah yang menentukan. Ini embargo ekonomi dari kufar Quraisy ini yang sudah mereka atur, yang sudah mereka sepakati, ternyata apa yang terjadi? Wa arsalallahu ala sahifatihim allati kutiba fiha nasul muahadah al-aradah. Jadi kan perjanjiannya itu ditulis, digantung di Ka'bah, Pokoknya diandak video fil Ka'bah itu di dalam Ka'bah Pokoknya diandak di Ka'bah. Ternyata ini karena memang Allah yang mengatur, perjanjian tadi itu dimakan, bahasa Banjarnya mungkin dimakan gagat atau rayap. Jadi tulisan yang perjanjiannya tadi hilang, kecuali yang ada nama Allahnya, misalnya Bismillahnya Allahnya itu kada hilang. Nah, Nabi dapat wahyu. Memang selain itu juga beberapa pembesar Quraisy talawama qaumun min bani Qusay fajma'u amrahum ala naqdi ma ta'adu alaih. Memang dari Bani Qusay itu ada bisik-bisik, wah ini kasihan harus kita batalkan. Nah itu cuma sudah Allah atur juga itu dibatalkan. Nah ketika Nabi dapat wahyu itu, kan Nabi kada tahu nih di dalam Ka'bah itu ada apa, perjanjiannya itu kayak apa. Tapi Nabi dapat wahyu, lalu Nabi sampaikan kepada paman beliau, coba lihat, cek yang kertas itu sudah hilang tulisannya. Lalu disampaikan dan dicek tulisan tadi, annallaha qad sallata ala sahifatikum allati katabtum al-aradah fa atat ala kulli ma kana fiha min jawrin qati'ati rahim. Jadi di dalam perjanjian itu yang itu menyengsarakan, menyulitkan orang itu secara otomatis hilang itu karena dimakan rayap lah bahasanya. Pas dicek memang benar hilang. Makanya fafatahu as-sahifah, ketika mereka membuka yang tadi perjanjian tadi, berarti kada bobokan, ketika dibuka mungkin ditutup itu simpan. Fawajadul amra kama akhbar sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka buka ternyata memang benar tulisannya tadi sudah hilang karena dimakan rayap. Lalu apa? Hada sihr ibnu akhik. Mereka berkata kepada Abu Thalib, ini adalah sihir dari keponakanmu. Wa zadahum dzalika bughyan udwanan. Ternyata itu malah menambah kebencian mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Nabi padahi itu akan hilang. Nah, dan ada 5 orang dari Quraisy. Jadi jangan dikira yang kafir Quraisy itu yang tidak beriman kepada Nabi, orang-orang Quraisy itu penjahat berdataan. Ada aja yang simpatik, respect dengan Nabi itu ada aja, tapi belum beriman ada aja. Nah, kalau yang di momen ini ada 5 orang, yaitu Hisham bin Ammar, ada Zuhair bin Umayyah, ada Mut'im bin Adi, ada Abul Bukhturi, ada Zum'ah bin Aswad. Yang berlima ini bersepakat, ini termasuk pembesar Quraisy, dan mereka bersepakat untuk membatalkan atau memberhentikan perjanjian atau embargo ekonomi ini, sehingga kaum muslimin bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi dirabit Mut'im bin Adi suratnya tadi, sehingga secara otomatis ini sudah tidak berlaku lagi. Dah kayak itu. Ini sudah Allah atur. Jadi kalau kita bayangkanlah kaum muslimin yang bersama Nabi saat itu, bagaimana mentalnya bisa bertahan seperti itu.
Itu karena memang imannya yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan radhiyallahu, Allah Ta'ala itu memadahkan radhiyallahu anhum. Allah ridai mereka itu karena memang luar biasa perjuangannya. Perjuangannya itu luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Perjuangannya memang totalitas. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan itu, maksudnya sahabat Nabi, keluarga Nabi, terutama ini yang keluarga Nabi yang tidak beriman, ini sebujurnya aneh itu. Anehnya kenapa? Yang pertama, keluarga Nabi yang ada beriman ini, mereka itu walaupun menjaga Nabi saat embargo ekonomi ini, tetapi mereka tidak beriman. Karena beriman itu sama dengannya adalah menolak dakwah Nabi. Nah itu, tidak beriman itu sama dengan menolak dakwah Nabi. Karena Nabi ini berdakwah tuh semua diajak Nabi, semua yang bisa Nabi ajak semuanya, tidak ada yang ketinggalan, semuanya Nabi ajak. Tetapi keluarga Nabi ini ada yang tidak beriman, berarti kan sama dengan menolak kok, menolak, tetap dalam kesyirikan. Nah, tetapi di saat bersamaan mereka juga menjaga Nabi. Jadi kada percaya lawan dakwah Nabi, menolak dakwah Nabi, tapi menjaga Nabi juga ketika Nabi disiksa, ketika Nabi ketika Nabi di embargo ekonomi, hakon bergabung atau hakon melampar kada minum, ngalih minum, makan daun-daun juga, hakon itu mereka mau untuk bertahan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang poin paling penting dalam momen ini adalah al-muslimun. Kenapa? Fa inna ma sabbarhum ala dzalika li amrillahi wa izaril akhirah ala dunya. Kaum muslimin ini ketika mereka bertahan itu karena memang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan izarul akhirah ala dunya, memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia. Jadilah ukuran di dunia dengan di akhirat itu kada sama. Bisa jadi orang-orang yang di dunia ini terlihat menyenangkan, di akhiratnya itu akan kesulitan. Sebaliknya, yang kita lihat di dunia ini terlihat kesulitan, tetapi di akhirat itu ternyata kebahagiaan. Contoh sederhana, misalnya ada namanya tabi'in Uwais Al-Qarni. Kenapa jadi Uwais ini sama tabi'in? Karena beliau itu tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW, padahal hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Tapi tabi'in, kenapa? Karena belum sempat bertemu dengan Nabi, karena sempat berhadapan. Karena beliau waktu ke Madinah, Nabi pas tulang, jadi kada ketemu. Nah, Uwais Al-Qarni ini beliau sangat taat kepada ibunya, berbakti dengan ibu, sehingga tidak bisa mendatangi Nabi itu. Nah, jadi pas ada momen, ada waktu sebentar bisa diizinkan orang tua berangkat ke Madinah, Nabinya nggak ada. Dan Uwais Al-Qarni ini kan orang Yaman. Di kampung beliau sendiri tidak terkenal. Orang-orang memang tahu Uwais Al-Qarni, tetapi menganggap manusia biasa, orang biasa aja, tidak ada menganggap apa-apa. Tetapi ternyata Uwais Al-Qarni ini walaupun majhulun fi qaryatihi, tidak diketahui di kampungnya sendiri, wa majhulun fil ardi, bahkan di bumi orang ada yang tahunya, tetapi masyhurun fis sama, terkenal di langit. Bahkan apa? Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali, minta doakan. Kalaunya kita kan bilanya bagus di dunia, ingin juga bagus di akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu idealnya, permintaan ideal kita itu. Tetapi faktanya adalah bisa jadi saat di dunia itu menyedihkan, di akhirat itu luar biasa. Contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu saat di Mekah itu termasuk orang yang tidak memiliki apapun. Budak itu bahkan dirinya sendiri tidak memiliki, disiksa, rasisnya tuh luar biasa karena beliau tuh berkulit hitam, rasis, karena rasis lah itu, tidak ada apa-apa harganya, tidak apa macam-macam. Tetapi apa, waktu Nabi jalan-jalan ke surga, Nabi mendengar suara sandal Bilal
sudah ada di surga. Kalau kita melihatlah orang di dunia, Bilal nih kada ada apa-apanya, memang budak tuh rendah benar, diperjualbelikan, dan beliau ini merdekanya kan dibeli Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan ketika beliau sudah merdeka pun masih masyarakat rendahan, kada ada sama sekali, kada ada kisahnya itu. Tetapi apa, di akhirat luar biasa. Nabi mendengar sandal Bilal itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini salah satu pembesar Quraisy, memiliki posisi yang luar biasa, dan beliau ini termasuk pelopor orang-orang masuk Islam waktu Fathu Mekah, termasuk tokoh awal-awal masuk Islam waktu Fathu Mekah itu. Walaupun mungkin Islamnya masih ya belum lah waktu Fathu Mekah, tapi pas sesudahnya termasuk bagus lah. Nah, namun yang jadi catatan penting adalah yang banyak diriwayatkan cerita tentang Abu Sufyan ini, salah satunya adalah kalau di bab fikih itu kisah tentang nafkah keluarga. Jadi istri beliau itu Hindun mengadu kepada Nabi. Padahal beliau ini posisinya luar biasa, tetapi ketika diabadikan dalam hadis Nabi itu beliau memiliki karakter yang berbeda. Jadi kisahnya Abu Sufyan ini di hadis itu adalah Hindun ini mengadu kepada Nabi. Abu Sufyan ini rajulun syahih. Abu Sufyan ini adalah seorang laki-laki yang syahih. Syahih itu di atas bukhul, di atas bakhil. Kalau bakhil itu adalah pelit dengan apa yang dia miliki. Syahih itu di atas itu. Bahkan ampun orang pun, misalnya ada kawan anak menyumbang, jangan menyumbang kan habis duit 3. Nah itu syahih itu sampai segitu. Jadi sampai aturannya misalnya sehari 100.000, mungkin Abu Sufyan ini menjulungi 20.000, 30.000, kurang lah itu. Makanya keluar ajar hadis Nabi, khudhi bil ma'ruf, silahkan ambil di dompet suamimu itu, tapi sekedar keperluan lah. Hadisnya diabadikannya malah di momen kayak itu, padahal sih Din secara posisi, kedudukan, keturunan itu luar biasa, ternyata diabadikan seperti itu. Maksudnya kisahnya malah kisah yang itu yang banyak dikenal. Nah, padahal beliau termasuk wahasuna islamuhu, ujar para ulama, bagus Islamnya. Nah, apalagi kalau melihat para pembesar Quraisy yang menyiksa kaum muslimin yang tertindas, misalnya Ammar bin Yasir yang tersiksa, lalu orang tua beliau Yasir dan Sumayyah ibunda beliau tersiksa. Tetapi di akhirat itu bisa memiliki posisi yang berbeda, kedudukan yang berbeda, penampilan yang berbeda. Nah, orang-orang muslimin waktu di embargo ini, mereka ini memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap perjuangan yang dijalani. Mereka mau berlapar-lapar, menyulitkan diri sendiri karena tahu perjuangan dakwah Rasulullah ini akan membuahkan hasil pada suatu hari nanti. Dan itu memang benar-benar terjadi. Di Mekah 13 tahun itu terjepit luar biasa. Di Madinah 10 tahun dakwah Nabi itu sudah mulai merasakan kemenangan. Nah, ketika Nabi meninggal, lalu pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di sanalah mereka melihat negeri-negeri yang lain bisa ditaklukkan. Di sanalah mereka mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Kalau misalnya sahabat yang dapat embargo ekonomi itu, nah pas sudah waktu penaklukan tak ingat bisa, wah dulu pernah berjuang bersama Nabi, lapar cuma makan daun, sekarang kami bisa merasakan ghanimah yang luar biasa, tidak terbatas. Persia itu zaman Sayyidina Umar habis sama sekali, kerajaannya hilang di muka bumi. Otomatis semua kekayaan istana, semua harta-harta kerajaan itu jadi harta ghanimah kaum muslimin. Makanya kaum muslimin saat itu jadi Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Abbasiyah puncaknya itu kemakmuran luar biasa. Bahkan kan zaman Abbasiyah itu puncak kebudayaan itu sampai dapat gelar kota Baghdad itu negeri 1001 malam. Dan saat itu juga Baghdad menjadi pusat dunia.
Eropa waktu itu masa-masa kegelapan. Karena waktu kaum muslimin bangkit, Eropa itu masa kegelapan. Baru Eropa itu bangkit, terjadi perang salib. Nah, itu mulai bangkit. Kaum muslimin sampai ke Andalusia, terjadi perang salib. Nah, itu bangsa-bangsa Eropa mulai bangkit lagi. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan apa yang diperjuangkan para sahabat Nabi ketika muqata'ah maliyah, ketika embargo ekonomi ini merupakan perjuangan luar biasa, yang itu menjadi nilai amal jariah yang mereka lakukan, bahwasanya perjuangan ini memang harus totalitas, tidak bisa setengah-setengah. Nah, itu dari ulun subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, mengembalikan kepada moderator.